Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal kajian ini saya ingin mendoakan untuk kita semua, mudah-mudahan kita menjadi keluarga yang cukup, karena ini terkait dengan nafkah ya. Keluarga yang pas-pasan, pas ingin beli mobil ada uangnya gitu ya, pas-pasan. Karena judul kali ini tidak lepas dari uang ya. Uang atau materi ya. Karena nafkah itu tidak bisa lepas dari materi. Kalau sedekah boleh tidak materi. Lihat ya. Siapa ini? Yang tiduran. Jadi kalau sedekah itu boleh tidak materi, tapi kalau infak, nafkah itu harus materi. Nggak bisa saya menafkahkan sesuatu yang non materi. Itu ya harus materi. Oleh karena itu maka umat Islam itu memang ditugaskan untuk selalu berusaha untuk mencari nafkah. Nabi sendiri adalah orang yang kalau menurut saya itu kaya raya, karena Nabi itu hartanya 1217 kilogram emas. Kalau sekarang 3 juta itu berarti Nabi itu hartanya hampir 5 triliun. Tapi infak Nabi 1251 kilogram emas. Jadi infaknya bisa lebih besar lagi ya, lebih besar daripada hartanya atau materi yang dimiliki. Makanya Nabi itu dakwahnya sukses ya. Jadi kalau mau sukses memang harus punya dana. Kalau tidak punya dana, minimal punya manajemen untuk dana itu. Seperti misalnya ormas-ormas kita, misalnya Muhammadiyah itu hartanya itu kan 400 triliun ya. Itu bukan karena orang per orang, karena dia manajemen. Dulu pendiri Muhammadiyah bukan orang kaya, tapi karena punya ilmu, punya manajemen, maka menjadi luar biasa ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi judul ini terkait dengan materi. Jadi jangan berharap nafkah dengan senyum ya. Kalau sedekah dengan senyum bisa. Tabassamuka fi wajhi akhika sedekah. Kalau sedekah bisa. Ceramah ini sama sedekah ya, sedekah. Ngajar sedekah, tapi bukan infak. Kalau infak berkaitan dengan materi.
apalagi terhadap keluarga, tidak cukup diceramahi ya. Kerjanya tausiah ya, nggak ngasih belanja kan, nggak bisa kan. Baik Bapak Ibu semua, babnya ini menarik, an-nafaqah 'alal iyal, nafkah terhadap keluarga. Judulnya begitu ya tadi ya. Kepada keluarga saja. Ada beberapa ayat yang ada di sini. Yang pertama adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wajib bagi seorang ayah wa 'alal mauludi lahu wajib bagi seorang ayah memberi nafkah dan pakaian kepada istri-istrinya dengan cara yang ma'ruf. Jadi kita harus, laki-laki ini tugasnya memang nyari nafkah ya. Kita harus memberi pakaian, makanan, nafkah dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu sesuai standar, sesuai standar kekinian ya. Jangan sampai 2005 standarnya tahun 60 ya, nggak bisa. Tahun 60 mungkin punya uang 1000 itu udah kaya raya. Saya pernah dengar tahun 45 itu uang 1000 dapat beli emas hampir 500 gram, 1000 rupiah. Jadi sesuai dengan standar sekarang. Misalnya sekarang 50.000 misalnya ya, atau 100. Nah, itu sesuai dengan standar sekarang. Begitu juga dengan pakaian. Jadi harus sesuai standar sekarang. Karena pakaian itu kan berubah-ubah ya, modenya dan lain sebagainya terus mengalami perubahan. Islam mewajibkan kepada laki-laki memberi nafkah ala iyalihi, kepada keluarganya, min ahlihi, dari keluarga, wa waladihi, dari anaknya, wa abidihi, dan hamba sahayana, wa man ya'uluhu, dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Jadi yang wajib dinafkah ini banyak ternyata ya. Kalau di rumah ada pembantu ya pembantu ya, pembantu, atau di sini abid ya, abid ya. Apa makna daripada bil ma'ruf ini? Salah satunya adalah min ghairi israf, tidak berlebihan. Jadi jangan berlebihan dari standar. Gitu ya, jangan berlebihan dari standar. Kecuali istrinya artis, ya, boleh tuh. Misalnya beli baju mahal banget, atau makan tidak mau selain di tempat mahal. Bi ghairi israfin bihasabi qudratihi, sesuai kemampuannya, fi yasarihi wa tawassutihi, sesuai dengan kemampuannya yang memudahkan dan tengah-tengah. Jadi jangan terlalu tinggi, terlalu rendah. Ini kewajibannya ya. Kewajiban laki-laki. Laki-laki itu harus selalu memikirkan itu. Jadi kalau dia nggak mampu nyukupi, maka dia, kalau ini wajib berarti dosa ya. Ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha, sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Itu ayat selanjutnya begitu, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan setelah adanya kesulitan akan ada kemudahan. Ayat ini menjelaskan bahwa hendaklah orang yang mampu memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya.
Dan orang yang sempit hendaknya memberi nafkah sesuai dengan rizki yang Allah telah berikan. Allah tidak memberi beban sesuai melebihi dengan kemampuannya, ya, illa ma ataka, sesuai dengan Allah yang Allah berikan kepadanya. Jadi gitu. Jadi ini berarti sesuai standar bapaknya ya, laki-lakinya ya, suaminya. Jadi kewajibannya itu sesuai dengan kemampuan atau standar ya. Ayat selanjutnya adalah wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang telah kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya. Ini menariknya. Jadi kalau kita memberi nafkah itu maka akan Allah ganti. Itu pasti, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya jangan heran kalau yang tidak muslim ketika sering memberi dia usahanya makin maju. Karena dia yuhlifu. Karena di dunia akan Allah ganti, di akhirat akan dapat pahala. Kalau yang tidak Islam tidak dapat pahala. Tapi makanya jangan aneh kalau ada yang tidak sholat tapi rajin sedekah, dia lebih sukses bisnisnya misalnya. Itu jangan aneh. Karena janjinya ini kan, janjinya Allah akan ganti. Allah akan ganti bahkan dengan berlipat ganda. Tapi tentu di akhirat urusan lain ya. Maka dalam sebuah hadis dikatakan unfik alaik, kata Allah, anfik, berinfaklah maka saya akan beri kamu, akan saya kasih infakin kamu. Jadi kalau kamu berinfak Allah akan ganti nanti. Ada beberapa hadis di bab ini ya. Yang pertama adalah wa'an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Ini hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinarun, satu dinar, anfaqtahu fi sabilillah, yang kamu infakkan di jalan Allah, dan satu dinar yang kamu infakkan untuk menebus apa? Untuk menebus hamba sahaya, memerdekakan hamba sahaya, dan dinar yang kamu sedekahkan untuk orang miskin, dinar yang kamu sedekahkan untuk keluargamu. Yang paling banyak pahalanya adalah dinar yang diinfakkan untuk keluargamu. Wah, ini menarik ya. Jadi kalau mau nyari pahala yang paling besar ya ketika kita berinfak untuk keluarga. Jadi bapak-bapak ini pahalanya besar nih ya. Cuma di sini dinar ya. Dinar itu berapa? Ini dulu kecil ya. Dinar itu 4,25 gram emas. 4,25 gram yang kamu sedekahkan ke keluargamu. Nah, ini enggak kecil-kecil ya. 4,5 gram berarti berapa? 15 juta ya? 15 juta. Kalau kita infak kotak amal berapa? Pernah 15 juta? Pernah? Agak sulit ya? Belum ya?
Kayaknya belum pernah ada laporan saya. Ada uang 15 juta masuk kotak amal ya. Paling banter sejuta itu bareng-bareng kan? Bareng-bareng. Tapi kalau masjid besar ada itu. Saya di daerah Jakarta itu Blok M tuh. Al-Azhar itu bisa 40. Sekali Jumatan bisa 40 katanya. Al-Hakim belum ya, hampir ya. Insya Allah ke depannya. Cuma iya, karena mungkin zamannya banyak dan mungkin ngasihnya besar-besar ya. Ya, cuma kita kadang malu kalau kita infakkan sedikit-sedikit ya. Udah sedikit, ya, kadang sedikit banget, bukan sedikit banget. Karena udah dikumpulin nggak nyampe 1 dinar gitu ya. Udah dikumpulin aja nggak nyampe 1 dinar. Oke. Apa makna hadis ini? An-nafaqah 'alal ahli min a'zamil qurbat. Nafkah kepada keluarga itu ini adalah pendekatan yang sangat bagus, wa afdhalun nafaqah, dan merupakan nafkah yang paling istimewa. Kenapa istimewa? Kenapa kepada keluarga istimewa dibanding ibu ngasih ke pengemis misalnya? Kenapa? Karena nafkah wajibah. Karena kepada keluarga adalah nafkah yang sifatnya wajib. Jadi saya sering ingatkan Bapak Ibu ya. Jadi sholat subuh dengan 1000 rakaat tahajud gedean mana pahalanya? Subuh, jangan salah ya. Gitu. Umroh dengan sholat subuh gedean mana? Sholat subuh meskipun gratis. Kalau umroh gratis juga, bayar pesawatnya sebetulnya gratis. Kalau haji memang bayar, kalau haji bayar Pak. Kalau umroh gratis. Saya pernah ngobrol di Madinah tuh. Ada yang di Madinah katanya kalau haji dari Madinah pun bayar. Bahkan bayarnya ya mirip dengan orang Indonesia berangkat haji. Jadi enggak gratis kalau haji, ya ada aturannya ya. Karena dia wajibah wa taqarrub ila Allah bil faraid ahabbu ilaihi min ghairihi. Mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang wajib lebih dicintai daripada yang lainnya. Wa kadzalika fi hasilah, begitu juga di dalamnya ada silaturahim. Jadi dengan nafkah keluarga kan bisa menambah harmonis ya. Tapi kalau nafkah ke yang lain ya enggak ada urusan dengan harmonis ya. Wa ijad al-mahabbah wal ulfah, dan menciptakan kasih sayang. Wa ta'lif al-qulub, juga melembutkan hati dan mengikat hati. Wa jam'ul kalimah, jadi membuat suasana yang penuh kebersamaan gitu ya. Ternyata begitu ya. Jadi mulai nanti kita ini ya, berarti waduh ini benar juga nih, nggak sia-sia kita kerja ya. Karena bapak-bapak kan hidup itu hanya untuk kerja, lalu apalagi kerja, ngopi, udah kerja lagi, tidur, udah kan itu ya. Abwabul infaq fi sabilillah katsirah jiddan. Infak di jalan Allah itu banyak katanya ya. Ada infak untuk menyiapkan perang, infak untuk membebaskan budak, dan infak untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin banyak. Tapi yang paling utama itu infak kepada keluarga. Kenapa? Karena dia wajib. Baik, di dalam satu syarahnya ini ada yang menurut saya cukup menarik, saya garis bawahi ya. Ada infak yang wajib ya. Ada infak yang wajib, misalnya kepada anak itu wajib, kepada istri itu wajib, orang tua itu wajib. Tapi ada syarat. Yang ada syarat ya. Infak itu wajib, ada syarat. Yang pertama ada 3 syarat.
Yang pertama adalah orang yang berinfak itu mampu. Jadi kalau kita mampu, maka itu syarat pertama, kita wajib untuk ngasih nafkah. Yang kedua syaratnya yang diberinya itu tidak mampu. Nah, kalau istrinya kaya berarti tidak wajib ya, gitu ya. Gitu ya maksudnya ya. Dan yang ketiga, munfik dan munfik alaih ini saling mewarisi. Nah, saling mewarisi siapa aja berarti? Ayah, anak. Ya, saling mewarisi jadi wajib. Ayah, anak, ayah gitu ya. Anak wajib memberi nafkah orang tua. Kalau orang tua tidak mampu, anaknya mampu, gitu ya. Anak, ayah, anak, suami, istri. Kalau istri nggak wajib tuh. Beruntung juga istri. Nggak wajib, tapi kalau dia ngasih keren gitu. Kalau istri itu menghasilkan penghasilan, membantu keluarga, keren, bukan keren, sangat keren. Tapi tidak wajib. Jadi kalau gitu berarti beda ya. Ada infak wajib, ada zakat, lain lagi tuh. Ada zakat, ada infak wajib, ada infak sunnah. Kalau infak sunnah berarti selain kepada yang 3 syarat tadi, kategorinya sunnah. Baik, hadis yang kedua, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Wa an Abi Abdullah wa yuqalu lahu Abu Abdurrahman Tauban bin Bujdud maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu dinar yang paling bagus, afdalu dinar yang paling bagus, yunfikuhu rajul, diinfakkan oleh seorang laki-laki, dinarun yunfikuhu ala iyalihi, dinar yang diinfakkan kepada keluarganya. Tuh, itu dinar yang paling bagus. Wa dinarun yunfikuhu ala dabatihi fi sabilillah. Yang kedua, dinar yang diinfakkan untuk yang kedua, dinar yang diinfakkan untuk kendaraannya di jalan Allah. Wa dinarun yunfikuhu ala ashabihi fi sabilillah, dan dinar yang diinfakkan untuk sahabat-sahabatnya di jalan Allah. Tetap keluarga ya. Jadi keluarga yang paling pertama, baru fisabilillah ya, fisabilillah untuk transportasi, dan baru kemudian infak untuk saudaranya yang berjuang di jalan Allah. Ini ternyata keluarga masih juara satu ya. Apa maksud daripada hadis ini? Rattaba Rasulullah an-nafaqat. Rasulullah mengurutkan nafkah ya, dari sisi keutamaannya, dari sisi urgensinya, dari sisi keagungannya. An-nafaqah 'alal iyal. Jadi yang pertama, nafkah untuk keluarga. Ya, ini keren ya. Walaupun nanti kadang-kadang kalau untuk keluarga suka rata-rata bagus ya. Yang lupa itu untuk yang lain biasanya. Yang kedua, an-nafaqah 'ala tajhizi nafsihi wa i'dadi silah lil jihad fi sabilillah. Yang kedua adalah nafkah untuk menyiapkan senjatanya untuk perang. Ini berarti di zaman perang nih. Jadi berarti jihad pun kalah sama untuk keluarga ya. Kalau keluarga dulu lah. Kalau antum mau jihad berarti kenyangin dulu keluarga. Gitu. Jadi jangan sampai keluarganya ditelantarkan.
Karena banyak kasus ya, terutama di kampung ya. Suka ada yang keluar daerah berapa hari itu kan. Ya tentunya oknum mungkin ya. Sementara istrinya suruh ngambil rumput, ngempalin kambing, dianya keluar tanpa dikasih persiapan nafkah. Nah, suka ada begitu ya. Summa nafaqah 'alal ikhwah, baru kemudian nafkah untuk saudara-saudaranya. Li'aunihim bil khuruj muqatilina fi sabilillah. Tapi ini yang dimaksud saudara ini saudara-saudaranya yang sedang berjuang juga di jalan Allah, berperang ya, kalau dalam kondisi berperang. Jadi tetap keluarga itu adalah nomor satu ya. Satu lagi hadis wa an Salamah radhiyallahu anha qalat ya Rasulullah hal li ajrun fi bani Abi Salamah an anfiqu alaihi. Wahai Rasulullah, apakah saya dapat pahala jika saya berinfak kepada Bani Abi Salamah, kepada putra-putra Abu Salamah. Walastu bitarikatihi, sebab saya tidak membiarkan mereka hakadha wa hakadha innama hum bani, dan mereka juga sebagai putra-putraku. Lalu faqala, maka Rasulullah menjawab, na'am laka ajrun ma anfaqti alaihi, betul, bagimu ada pahala yang kamu infakkan kepada anak-anak tersebut. Apa makna hadis ini? Yang pertama adalah fadlul infaq 'alal aitam, utamakan, ada keutamaan infak kepada anak yatim. Cuma saya suka amati ya, di anak yatim kadang-kadang bukan yatim gitu ya. Dan lembaga-lembaga kadang-kadang selalu dia mulai dari yatim dan du'afa, padahal yatimnya dikit, du'afanya banyak. Mungkin lebih mudah kali ya. Yang kedua, jawazu daf'il mar'ah zakat maliha ila zaujiha. Seorang perempuan itu boleh membayar zakat kepada suaminya. Waduh, kalau suaminya miskin, ibu-ibu kaya nih, boleh dia berzakat ke suami. Enak ya. Jadi sekalian nambah kasih sayang, udah mengurangi kewajiban zakat. Syiddatu syafaqatil ala baniha wa rahmatiha bihim. Jadi di sini dijelaskan ibu itu memang sangat menyayangi anak-anak. Yang selanjutnya husulul alal ajr wa sawab bil infaq ala baniha. Seorang ibu yang memberi kepada anak-anaknya walaupun tidak wajib, kan yang wajib suaminya, ini dapat pahala. Wa in kanat tunfik alaihim bidafi syafaqah wa rahmat, meskipun dia memberinya ya karena dia sayang betul kepada anaknya, itu pahalanya luar biasa. Yang terakhir, yustahabbu li waliyil am targhibur rijal wan nisa minal muslimin min af'al khair. Bagi pimpinan itu ketua DKM, paguyuban mungkin ya, dia sering-sering tausiah untuk berbuat baik kepada baik laki-laki maupun perempuan. Sering-sering lah tausiah, ayo infak gitu ya, ayo bantu nih nggak mampu dan sebagainya. Ada satu lagi Bapak Ibu, tidak ada di kitab itu, saya ingin menyampaikan satu hadis yang al-yadul ulya khairu minal yadis sufla. Di tangan yang di atas lebih baik dari tangan di bawah. Jadi kata ulama, tangan itu ada 4 ya. Ada 4, juara satunya tangan yang senantiasa berinfak di jalan Allah tanpa
manan wala ada, tanpa menyebut-nyebut dan tanpa menyakiti hati orang yang dikasih. Jadi kalau ngasih itu memang harus betul-betul bagaimana caranya, tidak nyebut-nyebut. Cuma kadang-kadang kita suka di-share gitu ya. Mungkin tidak di-share, makin tidak di-share makin bagus. Wa ada, wala ada, dan tidak menyakiti. Yang kedua, tangan yang kedua nih, yang lebih rendah. Al-muta'affifah. Tangan yang muta'affifah itu tangan yang terjaga. Tangan yang terjaga itu apa? Walaupun dia butuh, dia tidak mengambil. Kalau ada orang ngasih, walaupun dia butuh banget, jangan. Ini nomor 2. Jadi kalau tidak bisa memberi, jangan ngambil. Minimal, karena itu hak orang, biarkan yang lain. Itu di zaman Umar bin Abdul Aziz begitu. Itu dana zakat itu nggak ada yang mau. Penuh tuh Baitul Mal, nggak ada yang mau. Karena apa? Karena memang umatnya ini punya jiwa nggak mau dia diberi. Kalau kita sekarang dana bansos saja hilang ya. Di Aceh berapa ini katanya hilang. Ini yang level 2. Yang ketiga, al-akhdu biduni su'al wala israf. Dia mengambil, kalau ada yang memberi dia ngambil, tapi tidak pernah meminta. Kalaupun ngambil tidak berlebihan. Itu yang level 3 ya. Ini yang paling rendah nih. Tangan yang paling rendah ada as-sa'il, tangan yang meminta. Ini yang paling rendah itu berarti tangan yang senantiasa meminta. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini sudah 31 menit. Mudah-mudahan kita ini ya semakin dimampukan oleh Allah. Karena tanpa Allah kita nggak akan mampu lah. Semua rezeki dari Allah. Orang yang tidak sholat aja, orang yang tidak Islam saja, kalau rajin berinfak itu bisa kaya raya ya. Maka jangan-jangan kita yang perlu ditingkatkan di bidang ini ya, di bidang infak fi sabilillah. Saya kira itu Ustaz tadi. Mudah-mudahan ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan kasiran pada guru kita Bapak Hasan. Mungkin untuk membuka diskusi ada yang ingin disampaikan kepada Pak Haji. Ada 5 pertanyaan kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanyakan, Ustaz, saya ingin sampaikan tangan di atas juga di tangan di bawah. Nah kita berinfak sebenarnya secara apa sih? Ilmu bahasa tuh secara apa tangan secara itu apa? Tangan di atas tuh Ustaz ya secara ini secara jogi atau gimana ya? Apa cuma di batin aja gitu kan ya? Karena kita kan punya bakal suka duduk sudah. Tangan kiri kan? Tangan kiri kan itu tuh. Nah gitu kan? Tangan gitu begini nih ya. Nah itu sebenarnya gimana sih secara itu ya? Baca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz ada tadi. Baik, izin bertanya Ustaz. Kalau di Islam itu kewajiban anak laki-laki itu sejauh mana kepada, kalau tadi disampaikan kepada ahlinya berarti yang apa ya mewarisi berarti orang tua Ya. itu ya, orang tua dan anak dan istri. Ya. Bagaimana dengan saudara-saudara kandungnya? Apakah ada kewajiban juga untuk seorang laki-laki pada saudara-saudara kandungnya? Yang kedua, kalau untuk diri sendiri, bagaimana, adakah aturan dalam Islam bahwa misalnya kita sebagai laki-laki, kita sebagai suami, dalam tanda kutip misalnya memanjakan diri itu, apakah ada tuntunannya, apakah ada boleh seperti itu, intinya seperti itu.
memanjakan diri untuk kebutuhan kita. Karena kadang-kadang ya Mbak Dia, kita pokoknya minta maaf aja daripada minta izin pokoknya, untuk memanjakan diri itu. Bapak itu paham sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah satu aja. Dijawab dulu tadi Ustaz ya. Hai. Saya sambil betul jadikan jawaban Pak Ustaz. Baik, ini Pak Haji pertanyaan yang keren-keren. Tangan di atas, apa secara zahir, apa secara batin? Secara batin ya. Ini ada di hadis nomor selanjutnya sebetulnya ya, di hadis keberapa tuh? Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan. Jadi tangannya di atas terus. Dalam bahasa Arab itu ada disebut dengan majas. Tangan di atas itu maksudnya memberi, maknanya memberi. Bukan tangannya di atas. Bukan memberi itu harus dari atas. Kalau ngasih itu gini, jangan kasih gini. Atau jangan transfer. Transfer kan bisa jadi gini tangannya itu. Jadi maksudnya ini adalah bukan makna zahir, makna hakiki, tapi makna majazi. Makna majazi. Sedia payung sebelum hujan. Maksudnya apa? Kan bukan berarti kita harus bawa payung. Sedia payung sebelum hujan. Bukan berarti harus bawa payung. Maksudnya adalah persiapan apapun sebelum akan terjadi sesuatu gitu ya. Bisa hujan, bisa sakit, ya, macam-macam ya kan. Nah, itu banyak, itu bahasa Nabi itu keren-keren. Pokoknya bahasa Arab itu nggak akan hilang gara-gara Quran dan hadis. Bahasa yang paling indah itu satu Quran, baru kedua hadis. Nggak ada yang bisa membantah itu ya. Itu jadi, tapi sindirannya sindiran yang keren. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi tapi maknanya bukan dohir, bukan dohir. Sama dengan kita mengulurkan tangan, maksudnya apa? Bukan gini kan? Gitu kan, bukan kan? Dari tangan digulurin gitu kan? Bukan, maksudnya mengulurkan tangan itu memberi kan? Gitu. Bisa dengan transfer, bisa. Kalau transfer nggak usah ngulurin tangan, gini aja, klik. Gitu. Yang penting passwordnya apa gitu ya? Sidik jarinya pas ya bisa. Terima kasih Pak Haji, ini luar biasa Pak Haji ya. Yang kedua ini Ustaz Eldar, luar biasa. Kewajiban anak sampai di mana? Kalau ke saudara-saudara, nah saudara itu dapat itu enggak? Dapat waris enggak? Nah ini ada tabelnya, tabel waris. Kalau mau gampang, gak usah ngapalin. Buka aja di Google tabel waris. Saudara itu kalau tidak salah tidak dapat. Yang dapat itu kan ke atas, ke bawah kan. Ayah, kalau ayahnya nggak ada, kakeknya nggak ada, nenek ya kan. Atau ke bawah anak. Terus apa lagi? Cucu, ya kan. Anak, cucu, uyut. Oh, terus. Nanti kalau anaknya perempuan satu berapa, kalau perempuannya dua gimana, kalau laki-laki perempuan gitu. Kita tahunya laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, tanya gitu aja kan, yang diingat ya. Padahal dalam waris itu banyak. Jangan-jangan kalau menerapkan di Indonesia itu kita banyak yang nggak kebagian. Kalau misalnya seorang meninggal, yang dapat bagian kan ada ayah, ada ibu, kalau masih ada kan. Ada ayah, ada ibu, ada anak, ada istri. Nah, gitu ya. Kalau istri, kalau yang meninggalnya istri ada suami. Itu. Kalau saudara tidak masuk wajib. Tapi kalau kita betul masuk ke sunnah, bukan berarti nggak boleh sunnah. Sunnah.
Itu ya. Jadi kalau di kita itu kadang-kadang suka kasihan ya. Saya suka kasihan kalau nggak nerapin Islam itu suka kasihan. Misalnya ada seorang suami meninggal udah tua, atau istri meninggal suaminya ada, hartanya dibagiin semua ke anaknya. Kalau udah dibagiin kan nggak punya kekuasaan apa-apa lagi. Dengan janji nanti anaknya ini akan ngasih masing-masing sekian. Setahun 2 tahun jalan, 3 tahun 4 tahun ada yang lupa, ada yang macam-macam. Coba kalau menerapkan hukum Islam, kalau suaminya meninggal, ya kan, bagi harta suami mana, harta istri mana kan gitu kan. Harta gono gini mana, harta bawaan suami mana. Yang dibagikan itu adalah harta yang meninggal itu. Bahkan istrinya pun masih dapat gitu. Istri itu kan 1/4 ya. 1/4. Sebelum ke anak, istri itu 1/4. Gitu. Jadi tidak wajib tapi masuk kategori sunnah. Apalagi kalau saudaranya tidak mampu, ya bagus gitu ya. Untuk diri sendiri apakah boleh memanjakan? Islam tidak melarang ya. Tidak melarang, bahkan saya itu lebih cocok tuh, siapa itu? Aisyah Dahlan tuh. Karena laki-laki itu katanya gini, kalau laki-laki tidak, psikologi laki-laki itu kan berkuasa gitu. Kalau laki-laki itu dikuasai istri, itu udah kiamat. Jadi gaji itu jangan kasih semua. Kan suka. Kalau saya kasih semua kalau gaji. Tunjangannya mungkin enggak. Ternyata gaji nggak cukup bayar sekolahnya. Gitu ya. Iya, gitu ya. Jadi suami boleh harus. Kalau kata ini pintar banget Ustaz Aisyah, perempuan lagi yang ngomong kan, Ibu Aisyah Dahlan. Jadi laki-laki itu kalau tidak berkuasa itu dia sengsara hidupnya. Meskipun istrinya karirnya lebih keren dari laki-laki, kalau di rumah disepelekan, dianggap tidak berguna, itu laki-laki lemah. Tapi kalau laki-laki dipuji istrinya, dibanggakan, punya uang lagi kan, itu punya kekuasaan, ya. Itu laki-laki itu bagus. Jangan sampai itu kan ada di TikTok kan, lebih banyak yang cepat mati itu laki-laki. Gajinya dikasihkan habis, mau beli bensin aja minta, nggak boleh. Ibu-ibu ya, saya kira ibu-ibu di sini enggak. Dikasih berapapun sama suami itu roti. Ya, jadi memang laki-laki itu walaupun karirnya tidak lebih hebat dari istri, harus tetap di atas. Maka saya pernah nanya tuh, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Saya bilang laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Kalau di keluarga ayat itu berlaku. Tapi kalau di negara bisa nggak berlaku. Buktinya wali kota perempuan, tapi nggak berlaku. Tapi kalau di keluarga, menurut saya tetap. Jadi suami harus di atas, punya kekuasaan, bukan di atas dalam arti tekstual, punya kekuasaan tadi ya, punya kendali. Jadi ibu-ibu harus tetap di bawah kendali daripada suami ya. Baik, saya kira cukup aja ya. Cukup ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada guru kita yang di nanti tadi itu statement yang terakhir ya Pak ya. Alhamdulillah. Tadi suaranya agak kurang keras kata Pak Ustaz Endar katanya.
Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan pada pagi hari ini mendapatkan pencerahan dari kita, buat kita semua, Bapak Ibu, bahwa memang memberikan nafkah kepada keluarga adalah salah satu pahala yang terbesar dibandingkan kita